It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Kali ini football time akan membahas tentang suasana panas ini. Headline news ini. Headline news. Itu kondisi terkini atas atau aksi dari Bobotoh ya Mas. Benar banget Mas. Dan itu kabarnya kan kemarin pada hari Minggu ya, tanggal 10 Oktober 2021 kembali mendatangi atau kembali menggeruduk geraha dari Persib Bandung yang berada di Jalan Sulanjana ya di Kota Bandung. Dan itu kabarnya juga para Bobotoh itu kan menuntut ada 5 poin ya petisi yang harus ditandatangani oleh manajemen Persib Bandung. Nah, ini bisa dijelaskan dulu Mas kronologi dari apa ya adanya 5 petisi ini Mas. Nah, ini kalau kita kutip dari apa yang disampaikan Tobias nih Mas. Tobias ini kan adalah salah satu bisa dikatakan tokoh nih Mas ya, tokoh supporter nih. Nah, tokoh supporter dari Viking nih ini mengatakan bahwasanya sebenarnya aksi kemarin itu tidak akan pernah terjadi jikalau manajemen menggubris sebelumnya Mas, menandatangani. Karena kan sejak kalau nggak salah itu akhir September ya Mas ya. Ini kan sudah muncul ke permukaan ini terkait dengan petisi 5 petisi dari Bobotoh, 5 poin yang ada di petisi Bobotoh tersebut sudah muncul di permukaan. Namun hingga kemarin sebelum adanya demo kedua ini lanjutan ini belum ada tidak lanjut termasuk tanda tangan dan sebagainya. Dan kemarin baru nih Mas. Akhirnya ditandatangani oleh Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Bapak Kuswara Estaryono. Nah, tapi sebelum itu juga Mas, ini memang petisi ini muncul setelah apa ya bentuk dari ketidakpuasan dari para bobotoh terhadap penampilan dari Persib Bandung khususnya pada 4 pertandingan terakhir ya, setelah berakhir dengan 4 kali hasil imbang. Sebenarnya kalau kita lihat di papan klasemen memang belum bisa dikatakan buruk banget nih Mas ya Persib Bandung, karena kan mungkin dari 6 laga itu masih bertengger di posisi 5 teratas kan masih bagus nih, ya kan? Karena cakupannya juga belum setengah musim ada ini, dan termasuk juga kan belum pernah merasakan kalahan ya. Nah, tapi memang tuntutan besar atau tuntutan tinggi dari para bobotoh ingin Persib Bandung itu selalu mendapatkan hasil yang positif ya, sempurna 3 poin gitu. Karena dilihat juga skuad emasnya nih Mas, ya kan? Skuad emasnya itu kan kita tahu sendiri kedalaman skuad Persib Bandung tentunya nggak mungkin salah mengira kalau itu bisa dikatakan skuad emas. Karena memang kalau kita lihat adanya Mark Klok, Ezra Walian tentu semakin menambah animo bobotoh untuk selalu menyaksikan Persib Bandung. Benar. Nah, tapi malah hasilnya sebaliknya ya. Khususnya para strikernya juga itu Waderloo dan belum juga mencetak gol, dan itu juga menjadi poin kritikan lagi ya bagi para bobotoh untuk bisa mengevaluasi nanti di seri kedua. Terutama juga kalau bisa dikatakan mungkin kalau klasemen tidak terlalu mengecewakan Mas, tapi kalau tuntutan bobotoh itu lebih dicandangkan pada mungkin pola permainan. Ya kan? Karena kemarin sempat ada kritik kepada Rob Raffel, katanya strateginya nggak jelas lah, terus terlalu mengandalkan pemain-pemain itu saja, akhirnya kecapean dan gagal dan sebagainya. Nah, itu Mas menyusul soal Robert Albert ini juga ada desakan ya, yang juga desakan dari para bobotoh untuk bisa membuat Robert Albert itu out, dan itu juga masuk dalam 5 poin di petisi tersebut ya Mas. Ya, benar kita bacakan saja Mas 1 sampai 5 poin itu. Ya. Oke Mas, kita bacakan nih Mas. Ada 5 poin di dalam petisi yang diajukan oleh bobotoh. Itu yang pertama ada manajemen PT Persib Bandung Bermartabat harus bertanggung jawab dan meminta maaf atas semua kegagalan Robert Albert dalam mengangkat prestasi Persib. Kemudian yang kedua itu tadi Mas, menyikapi poin pertama itu tidak ada lagi negosiasi Robert Albert harus out. Waduh, ini sudah apa ya, sudah bukan lagi permintaan, bukan lagi pertimbangan, tapi adalah sebuah permintaan. Yang ketiga ada seluruh manajemen PT Persib Bandung Bermartabat tak terkecuali pelatih tidak berhak mempolarisasi atau mengotak-ngotakkan bobotoh berdasarkan kategori Mas. Kita belum tahu ini maksudnya gimana. Ini masih mungkin yang paham mungkin internal bobotoh ya. Internalnya. Dan yang poin keempat itu adalah menuntut keseriusan dan kesungguhan dari manajemen PT Persib Bandung Bermartabat dan mewujudkan tagar Persib juara di akhir musim. Benar banget nih Mas. Nah ini kalau kita lihat nih memang tuntutan bobotoh itu sebenarnya masih dibilang bisa lah diterima, kecuali nih Mas, kecuali di poin kedua. Nah ini sempat kemarin itu menimbulkan deadlock Mas. Ya, kita kutip dari Tribun Jabar kemarin itu sempat menimbulkan deadlock karena perwakilan yang diharapkan untuk datang itu kan Teddy Cahyono yang diharapkan bobotoh nih.
Tapi realisasinya kan malah komisaris utama nih dari PT PBB, yaitu Bapak Kuswara. Nah, ini yang jadi kekecewaan. Terlebih juga ketika mengajukan poin kedua, Bapak Kuswara atau komisaris PT Persib Bandung itu meminta waktu, Mas, ingat untuk berpikir lagi. Lah, itu udah nggak ada toleransi dari Bobotoh, harus segera diputuskan, ditandatangani sekarang. Benar-benar. Tapi kayaknya kalau tadi soal poin kedua ya, Mas, mungkin bukan tuntutannya juga tidak realistis ya, Mas. Iya. Karena memang saat ini Liga 1 kan baru berjalan 6 laga ya, benar banget. Seri pertama, dan kalaupun nanti ganti pelatih malah bisa jadi malah tambah konfliknya tuh berombak lagi. Benar, dan itu juga belum menjamin ya penampilan Persib Bandung nanti di pelatih baru menjadi lebih baik. Malah justru sebaliknya bisa gitu. Nah, ini Rene Albert ini kan bisa dikatakan juga kan dari 2020 juga kan sulit banget nih, ya kan, dalam artian itu Persib Bandung kalah itu kan sulit banget kan, pernah unbeaten sampai sekarang bahkan. Cuman kalah itu ketika Piala Menpora kalau nggak salah ini kan. Nah, 2 final itu, selebihnya itu unbeaten sebenarnya, tapi nggak tahu nih kenapa ini Bobotoh sampai bersikap lebih seperti ini nih, kita juga kurang tahu ada apa faktor di belakangnya. Tapi kalau kita lihat mungkin dari pola permainan mungkin bisa digandakan, Mas. Tapi kan itu bisa disampaikan lewat manajemen mungkin, Mas ya. Karena hasilnya juga masih terlihat tidak terlalu buruk banget. Mungkin juga ada ada strategi dari Robert Albert yang kurang pas tadi. Karena kan memang Robert Albert ini ya diketahui tidak suka dengan tidak pernah atau jarang mengorbitkan pemain-pemain muda ya. Lebih banyak menggunakan pemain yang istilahnya sudah jadi seperti Mark Locke, dan bahkan membeli pemain-pemain yang memiliki bintang. Sedangkan di situ sendiri ada nama-nama pemain lokal yang sebenarnya juga memiliki potensi gitu ya. Seperti Abdul Aziz, Deddy Kusnandar ini malah masih dicadangkan. Benar banget, Mas. Malah Abdul Aziz belum dapat menit bermain kan. Nah, ini kan memang jadi kunci buat Bobotoh juga untuk menyuarakan keinginan lebih nih, Mas, mendatangkan mantan pelatihnya ini, Mario Gomez. Karena seperti Mas Irfan katakan tadi, Robert Albert itu terlalu mengandalkan beberapa pemain bintangnya, yang termasuk ada Muhammad Rashid dan Mark Locke, yang ketika deadlock itu nggak dicoba dengan pemain-pemain lokal yang harusnya juga ke dalam squadnya kan nggak bisa kita anggap remeh. Nah, sedangkan Mario Gomez itu dianggap memiliki kemampuan dalam mengorbitkan pemain, dan juga kemarin di 2019 itu kan Persib Bandung memiliki 2018 ya. Nah, Persib Bandung memiliki skuad yang katanya tanda kutip ini apa adanya, nggak terlalu mewah banget. Tapi dibandingkan saat ini ya. Nah, realisasinya malah bisa jadi juara paruh musim meskipun di akhir musim harus tergambar di peringkat 4. Benar. Nah, ini satu lagi, Mas, poin kelima dari petisi itu adalah ini soal tagar dari Persib Bandung ya. Ini juga memang sempat dibicarakan oleh para bobotoh, yaitu menang bersama. Nah, menang bersama itu kan dimaknai oleh para bobotoh keduanya menang sama-sama menang gitu. Pas lawan Persikabo kemarin juga gitu ya. Jadi kan dalam tanda kutip jadi hasil imbang 1-1. Mendapatkan poin sama 1-1. Nah, mendapatkan poin sama. Menang bersama sama-sama, nggak ada yang kalah maksudnya gitu. Oh ya, jadi memang kalau tuntutan nomor 5 masih bisa dipahami ya, Mas ya, masih bisa. Tapi itu masalah sepele sudah jauh. Tidak terlalu berdampak pada klub sudah. Iya. Ini juga patut disayangkan, Mas, karena mungkin kalau kita lihat nih, ada komentar juga dari salah satu petinggi, kalau nggak salah Bobotoh juga, Eko Mau itu juga mengatakan apabila ini nanti pemerintah akan ibaratnya akan mengevaluasi ataupun mengevaluasi ataupun menyelidiki lebih ini terkait dengan kasus ini. Bahkan sebelumnya juga pernah kan, Mas, nggak hanya ini. Nah, itu bisa jadi nanti Liga 1 kembali dihentikan. Waduh, tapi itu sangat disayangkan ya, Mas. Karena ada oknum dari para bobotoh ini membuat Liga 1 kembali harus tertunda atau lebih parahnya lagi kalau harus dihentikan gitu ya. Terus juga kan ada juga kemarin supporter PSS Sleman juga seperti itulah. Ini memang patut disayangkan nih. Ini kita juga was-was nih, Mas. Liga 1 apakah bisa berlanjut atau tidak nih? Melihat tanpa supporter, oke lah, di stadion nggak ada kerusuhan, tapi ternyata malah di luar. Gitu ya. Nah, itu yang membuat mungkin nanti harus benar-benar dievaluasi. Nah, ini Eko Mau juga berkomentar bahwa memang kerusuhan ataupun bisa dikatakan demonstrasi kemarin, bukan kerusuhan tapi demonstrasi kemarin itu karena tidak adanya kepercayaan dengan tokoh pimpinan di tubuh Bobotoh. Nah, itu mungkin bisa jadi pengamat dari hasil amatan dari Eko Mau sendiri, tapi mungkin bisa juga nanti
evaluasi nih, apa ini yang menyebabkan Bobotoh sampai keras ingin menuntut Persib Bandung untuk segera berbenah, terutama untuk mengganti pelatih. Nah, itu Mas kesimpulannya yang juga masih menjadi pertanyaan, bagaimana nih nasib dari seorang Robert Rene Albert yang masuk dalam poin kedua di petisi dari para bobotoh. Malah ada 2 poin nih Robert Albert. Kenapa? Ada 2 poin yang menyatakan Robert Albert. Benar. Yang pertama harus out, yang kedua tidak mau mengangkat prestasi. Tidak, kemudian juga ada tidak berhak mempolarisasi itu ya, Mas. Nah, tadi bisa dijelaskan ini, Mas. Bagaimana nasib dari Robert Rene Albert? Karena kan petisi sudah ditandatangani ya. Oh iya. Itu masuk ke petisi. Berarti kalau bisa disimpulkan itu benar-benar tapi katanya kan masih diberi kesempatan benar banget di laga perdana seri kedua atau sampai di seri kedua misalnya. Mungkin ini nanti masih bisa jadi bahan pertimbangan juga dari pihak manajemen Persib Bandung nih Mas. Karena nanti ada seri kedua bentar lagi dimulai lah. Itu kemarin juga Kuswara menyampaikan ini kita terima, kita tanda tangani, tapi kita kita mohon diberi kesempatan lagi terkait dengan seri kedua kan sebentar lagi nih Mas. Nah, nanti coba kita kalaupun di situ hasilnya buruk kita evaluasi, kita tegaskan dan mungkin tadi dipecat bisa nih Mas, atau diputus kontrak karena udah perpanjang kontrak kemarin. Kemarin baru saja diperpanjang 3 tahun ya. Ini malah ada desakan mundur yang sangat kuat ini dari para bobotoh. Nah, ini malah nasibnya malah berbanding terbalik dengan ini Mas, mantan pelatih Persib Bandung dulu nih. Tadi Mario Gomez. Bukan. Mantan pelatih dan juga mantan pemain Persib Bandung. Dulunya pemain, sekarang jadi pelatih. Nah, yang Radovic. Wah, itu juga memang nasibnya sempat berada di posisi seperti Rene Albert ya. Didesak mundur oleh para bobotoh, tapi saat ini malah sukses di FC udah pindah. Kemana? Bukan di FK Sutjeska lagi. Tapi udah pindah ke mana tadi ya, ke klub Liga 1 di Montenegro, tapi bukan di FK Sutjeska Mas. Ini baru saja diresmikan juga jadi pelatih baru. Dan malah uniknya sempat dihujat bobotoh, tapi di kolom komentar isinya bobotoh itu mendoakan semua. Ada yang minta comeback nggak? Ada yang minta comeback juga. Lah ini kita juga nggak tahu nih. Nah, mungkin terus ada juga di salah satu akun media sosial itu juga menyebutkan bahwasanya nggak tahu nih yang turun demo ini bobotoh yang mana. Karena kan tadi mungkin di sini ada mengotak-kotakan tadi ya poin ketiga nih Mas. Nah ini kita juga nggak tahu itu bobotoh apakah tidak selaras atau yang tidak selaras atau gimana, kita juga nggak tahu. Nah, terlepas dari tadi Mas petisi 5 poin dari petisi bobotoh untuk manajemen Persib Bandung, kita lihat sebentar Mas soal jadwal Persib Bandung ini di seri kedua Liga 1 2021 dan apesnya ini Mas. Di pekan perdana di seri kedua akan hadapan dengan sang pemuncak klasemen Bayangkara FC. Nah, untuk pertandingan perdana Persib Bandung di pekan kedua itu akan berhadapan dengan Bayangkara FC yang akan digelar di Stadion Musuh Broto Magelang pada Sabtu 16 Oktober 2021 tepatnya pada pukul 20.45 waktu Indonesia bagian barat ini. Nah, berat nih Mas. Padahal di situ kan ada adu nasib kan. Adu nasib Robert Albert. Nanti ketika mungkin hasilnya minor mesti tambah lagi demonstrasi yang diadakan oleh bobotoh. Malah bahkan mungkin lebih dari yang kemarin. Bisa jadi ya Mas ya. Karena kan mungkin dinilai udah saatnya tepat, kenapa masih dipertahankan terus. Nah, itu menjadi pembuktian ya Mas bagi Robert Albert untuk bisa masa imbang lagi, harus menang ini. Harus menang, wajib menang ini Mas. Wajib menang bahkan. Meskipun sulit nih Mas, karena harus berhadapan juga dengan Ezekiel Doas di lini depan. Ya mungkin di situ ada Nick Pipes dan Victor Bonivo, tapi kalau di lini depan itu nggak bisa berbuat banyak ya sama aja Mas. Terlebih kan Bayangkara kan bagus banget kan kemarin di seri pertama kan. Kabarnya kan Persib Bandung juga akan kehilangan banyak pemain ya Mas. Seperti 3 pemain mudanya itu dipanggil timnas U23 seperti Ikam Putra, Nabil Safik dan juga Bayu Fikri ya. Dan termasuk juga ada pemain yang akumulasi kartu. Kalau tidak salah itu ada Mark dan juga Adi Idrus ya, itu sangat jadi kerugian bagi Persib Bandung. Mungkin yang terasa Marco Adi Idrus dan Beckham nih Mas, karena 2 pemain tadi Bayu Fikri dan Nabil Safik mungkin tidak masuk dari prioritas inti, biasanya kan cadangan atau pelapis. Sudah kembali nih. Kalau Victor udah kembali karena kan laga tanggal 11 ya Mas ya. Laga terakhir timnas Indonesia kontra Taiwan kan tanggal 11 bulan 10. Nah, itu masih bisa nanti kembali. Nah, kemudian melengkapi laga di seri kedua itu ada lawan siapa saja Mas Persib Bandung ini? Ada Persib Bandung kontra PSS nih. Ini sama-sama tim yang sedang mengalami tuntutan dari supporter. Nanti akan diselenggarakan Jumat
22 Oktober pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian di pekan ketiga itu Persib Bandung akan berhadapan dengan ini juga kuda hitam ya Mas di Liga 1, yaitu adalah PSIS Semarang. Ini bersama pelatih baru nih sudah. Itu akan digelar pada 26 Oktober 2021 pada pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini kita tunggu nih Mas, dengan pelatih baru apakah skemanya masuk, strateginya pelatih masuk. Ini Persib Bandung atau PSIS ini? Oh, PSI. Persib Bandung. Gimana nih agak berat nih kalau mau menyatakan baru, nanti kita mendahului. Kita tunggu aja nanti Persib Bandung. Tapi kalau PSIS Semarang kan memang pelatih baru nih, padahal kemarin sudah bersama klub dengan Imran Nahum-Marufi kan kemarin. Nah, terus untuk melengkapi juga adalah ke Persib Bandung selanjutnya itu di pekan keempat seri kedua ada Persib Bandung kontra Persipura Jayapura. Ini kembali Mas, berat nih kan, ada 3 tim yang bisa dikatakan berat nih yang akan dihadapi Persib Bandung. Itu akan diselenggarakan 30 Oktober 2021 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian sebagai penutup ini di seri kedua, Persib Bandung akan berhadapan dengan Persela Lamongan itu pada 4 November 2021 pada pukul 20.30 WIB. Nah, tapi ini tadi Robert Albert juga sempat mengatakan Mas, ini di pekan seri kedua akan pukul habisnya. Nah, kira-kira realisasinya gimana nih? Akan menyambut kemenangan. Nah, gitu. Kalau di seri pertama boleh targetnya kan memang 14 Mas, yang tercapai 10 minus 4. Nah, ini dari 5 laga ini bisa nggak nih Mas realisasinya nanti Robert Albert untuk sapu bersih laga nih Mas. Nah, kalau dilihat kan poin maksimal kan dari 5 laga berarti 15. Nah, kalau tapi kemungkinan Persib Bandung yang akan kehilangan poin mungkin saat melawan Bayangkara FC dan juga akan lawan mungkin itu saja Mas. Kalau lawan PSIS Sleman, lawan PSIS Semarang, lawan Persipura Jayapura ataupun lawan Persela Lamongan itu masih bisa diusahakan untuk menang. Laga paling berat memang saat berhadapan dengan Bayangkara FC. Ini padahal lawan Bayangkara bisa ide matinya Robert Albert nih hasilnya. Ya, mudah-mudahan yang terbaik buat Persib Bandung lah. Nah, ini kalau kita lihat juga mungkin di laga kontra Bayangkara kita sedikit senggol sedikit nih Mas, karena kan paling dekat ini Mas. Ini Robert Albert itu sudah sempat-sempatnya senior juga Mas. Dia mengatakan bahwasanya tim saya itu harus waspada karena Bayangkara FC itu sering dapat voucher penalti. Nah, ini udah disewor sama Robert Albert kemarin. Nah, memang Robert Albert juga sering banget ini ya Mas, tidak puas dengan keputusan wasit ya di Liga 1 2021 dan membandingkan dengan klub lain termasuk tadi Bayangkara FC. Nah, benar banget Mas. Nah, mungkin itu saja Mas nih terkait dengan situasi yang terjadi saat ini nih, terkait dengan kondisi Persib Bandung kan dan juga Bobotoh yang baru rame-ramenya nih demonstrasi lagi setelah tuntutannya kemarin belum ditandatangani atau petisinya belum ditandatangani, tapi sekarang sudah kelar ditandatangani oleh PT Persib Bandung Bermartabat melalui Bapak Kuswara Estaryono. Nah, ini bisa disimpulkan nasib dari Robert Albert berada di ujung tanduk ini. Benar banget. Mungkin laga melawan Bayangkara juga akan menentukan nasib dari seorang Robert Albert. Nah, kalau sampai kalah, wah udah ini say goodbye ini buat Robert Albert. Jadi pelatih ketiga setelah Joko Susilo dan Mario Gomez itu kan mundurkan diri. Oh, udah angkat bendera duluan. Oke, mungkin itu aja kawan-kawan yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time kali ini. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.